Ya, ya sudah kalau memang Anda menggunakan Sofin eh, Sofin 100 ya udah nggak apa-apa. Terus kenapa? Ini Bu, yang saya bingungnya takutnya 100 gen milenial, 100 gen Z mau digabungkan jadi 200 atau ini saja ya, digabungkan dulu, dihitung pakai Slovin dapatnya 100. Jadi mau pakai 200 atau Enggak, mau apa? enggak. Karena kalau kita mau bandingin berarti kan masing-masing punya populasinya sendiri. Ya Bu. Oh berarti populasi masing-masing ya Bu ya? Udah Hmm. digabung. Populasi masing-masing dipilih eh, respondennya dulu, dipilih sampelnya dulu. Berarti yang dipakai nanti 200 sampel ya Bu? Masing-masing 100. Mm-mm. Itu nasional apa gimana? Gen Z sama Gen Z di kota Kendari Bu. Financial oh Tech Adoption, Financial Technology Adoption Bu, insya Allah. anu ya apa? Makanya kok cuma 100 ternyata Kendari. Oke. Kenapa Mbak Kendari? Mbak dari Kendari. Iya Bu, Sulawesi Tenggara. Oh, tak pikir Mbak Ode itu Sulawesi Makassar gitu enggak ya? Itu Andi Bu, kalau Andi Sulawesi Selatan, kalau Ode Sulawesi Tenggara. Oh, begitu. Oke. Baik, cukup? Cukup Ibu. Ada yang lain? Teman-teman ada yang lain? Barangkali mau bicara terkait apa? Terkait kualitatif seperti yang di ini Mbak siapa? Mbak Jini kemarin. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau Saat ini belum ada Bu. iya. Ini saya tiap buka PPT kok muncul PPT sebelumnya ya? Maaf Bu, mau konfirmasi untuk materi-materi 2 minggu ke belakang sama minggu lalu belum di-upload sama Ibu di learning. Oh iya, yang mulai apa yang belum ya? Dari setelah UTS itu kan ada perkuliahan tuh. Nah itu belum, sama minggu lalu juga belum Bu. Buat testing gitu ya? Oke, nanti ingetin ya di akhir uploadnya. Siap Bu, nanti saya ingatkan kembali. Terima kasih Bu. Oke, sekarang saya mau menjelaskan tentang kualitatif ya. Saya menggunakan declare dulu ya. Saya menggunakan sebagian PPT-nya Pak Sukiono yang Profesor Sukiono yang menulis banyak buku metode penelitian ya. Karena waktu itu saya juga saya kan CIGNR itu ya, itu apa? Itu certify untuk metode penelitian kuantitatif, tapi kita kan juga belajar kualitatif di situ. Ini gimana ya? Yang tampak di Anda apa? Tampilan PPT Ibu. Tulisan metode penelitian kualitatif. Oh ya sudah. Kok di tempat saya ada tulisan macam-macam. Dan cukup gede sudah? Gede sih enggak Bu. Karena belum bukan slideshow ya. Kalau slideshow saya nggak bisa ngeliat wajah-wajah. Udah cukup Bu, nggak apa-apa. Cukup ya. Balik lagi, kita selama ini lebih, kecuali di awal pertama dulu kita kenal macam-macam, kita selama ini lebih belajar yang kuantitatif. Sekarang kita mulai yang kualitatif, tapi review kembali. Oh nggak bisa ya. Udah berubah belum?
ilmu pengetahuan. Gambar pohon, Bu. Udah Bu, ada bayi di bawah pohon. Ya. Jadi ini pohon metodologi ilmu pengetahuan. Wah, ada yang saya hapus nih kayaknya. Kira-kira begini, dibagi dari 3. Metodologi pohon ilmu metodologi. Ada 3, tudu, tuno, sama tujus. Nanti masing-masing dibagi lagi, gitu ya. Udah berubah juga nih, slide-nya udah ya. Nah, yang tuno itu dibagi 3, metodologi kuantitatif, metodologi kualitatif, sama mixed method. Yang tudu itu dibagi 3 juga, research and development, action research, sama operation research. Yang need to choose itu evaluation research sama policy research. Nah, ini dari sisi fungsi. Berarti kalau kita bicara kualitatif itu ranahnya di need to know. Oke. Kalau Anda belajar yang lain, action research, research development, ini need to do. Operation research gitu ya. Nah, ini Anda yang sering Anda tanyakan, apa sih bedanya S1, S2, S3? According to Prof. Sugiono dan beberapa literatur gitu ya. Ini saya pakai ini karena saya suka ininya, cara menjelaskannya ya. Level S1 itu dia mampu mengaplikasikan iptek dalam bidang keahliannya. Aplikasi. Ingat ketika saya menyampaikan tentang definisi operasional dari pembelajaran gitu ya, itu dia dari knowledge, terus kemudian hafal, paham gitu ya, terus yang terakhir bisa mempraktekkan. Itu S1. Nah, kalau S2 dia mengembangkan iptek hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji dengan pendekatan inter atau multidisipliner. Beda ya, kalau Anda sering tanya apa bedanya? Bedanya ini, pendekatannya lebih inovatif. Jadi nggak boleh replikasi plak-ketak gitu, kalau orang Jawa bilang ya, nggak boleh replikasi mentah-mentah. Harus ada kebaruan, terutama dalam metodenya. Nah, kalau S3 menciptakan iptek hingga menghasilkan karya kreatif orisinil dan teruji dengan pendekatan inter, multi maupun transdisipliner. Jadi ini yang membedakan satu dengan yang lain. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Nah, indikator penelitian yang baik itu apa? Baru dan orisinal, jelas, manfaatnya nyata, atau punya nilai ekonomi yang cukup. Kadang memang ada beberapa penelitian, dia baru dan orisinal, tapi tidak terlalu mempunyai nilai ekonomi, nggak masalah. Tapi banyak penelitian terapan yang langsung diaplikasikan itu biasanya manfaat nyata dan nilai ekonominya. Kalau yang baru dan orisinal, saya sering cerita penelitian S3 terutama yang murni itu kadang baru dan orisinalitasnya tinggi, novelty-nya tinggi, tapi belum tentu bisa selalu dimanfaatkan secara langsung. Tapi itu membutuhkan pemikiran yang tinggi, dan untuk pemanfaatannya butuh
beberapa tahap ke depan. Nah, kalau S1, S2 itu malah biasanya mungkin dia tidak original, tidak terlalu baru, kebaruannya mungkin tidak ada, tapi punya nilai ekonomi dan manfaat yang nyata. Apakah yang ini belum tentu, apakah ini nggak punya manfaat? Punya, cuma kadang-kadang butuh beberapa tahap lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini kayaknya kita perlu pemanasan ya, yuk. Warming up dulu. Lagi mencerna sepertinya itu, Bu. Mencerna ya. Harapan berarti mencerna kan. Oh iya. Yang mencerna perutnya apa otaknya? Mulutnya, Bu. Mulutnya. Ya bisa saya tak mencerna juga kalau gitu. Saya lagi mencerna juga, Bu. Oh iya. Oke. Indra gimana ya? Nilai kedalamannya ya, S1 sama S2 itu apa? Kedalaman pemikirannya apa? Iya. Dialognya atau begitu? Originalitas, kebaruan dalam hal teori, kebaruan dalam metode, gitu. Nah, sekarang kita bicara perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Nih, ada 3 hal yang mendasar, aksioma dasarnya, tujuan penelitian, karakteristik. Sisi sifat dan realitas. Metode kuantitatif ada variabel, terukur, teramati. Itu ya. Nah, kualitatif agak beda. Mungkin nggak ada variabel yang spesifik. Sifatnya holistik. Tapi dia punya makna. Hasil konstruksi, merupakan hasil konstruksi pemahaman. Kalau yang tadi kuantitatif kan diamati, diukur gitu ya. Nah, kalau kualitatif dia diperolehnya dari hasil konstruksi pemahaman. Nah, kemudian hubungan peneliti dengan yang diteliti. Kalau metode kuantitatif independen, saya dengan dengan yang saya teliti nggak ada hubungannya, gitu kan? Saya dengan literasi tadi Mbak Ode literasi Gen Z sama Gen milenial nggak ada hubungan, ya. Tapi kalau kita menelitinya dengan kualitatif, berarti ada interaksi atau paling tidak partisipasi di situ. Jadi sifatnya interaktif dan partisipatif. Nah, hubungan antar variabel kebanyakan kuantitatif kausal, tapi bisa juga resiprokal. Ini agak mislead kalau ini. Tapi kalau metode kualitatif pasti resiprokal. Kemungkinan digeneralisasi ya, kuantitatif cenderung ke ketika kita membuat yang kuantitatif, walaupun nggak semua ya, cenderung membuat generalisasi. Tujuan awalnya membuat generalisasi. Kalau kualitatif, kita mungkin tidak sedang membuat generalisasi, tapi kita bisa menerapkan hasil penelitian kualitatif kita ini mungkin untuk kasus yang lain, transferability. Tentu saja dengan dengan batasan-batasan tertentu ya. Peranan nilai, kalau kuantitatif jelas objektif, kalau objektif dia bebas nilai. Nah, kalau kualitatif, nah ini
karena tadi yang hasilnya itu karena hasil konstruksi pemahaman, tentu sifatnya subjektif dan terikat oleh nilai. Gitu. Anda agak terganggu nggak sama pembicaraan di sebelah? Terganggu? Tidak, Bu. Apa-apa, Bu. Enggak ya? Apa? Oh. Oke. Bentar, saya ini dulu saya. Bentar. Nih. Oke, kita lanjut ya. Gimana kok jadi gini ya ini saya? Saya masih sharing. Tampilan mengecil, Bu. Tampilannya berubah, Bu. Masuk, Bu. Kok berubah ya? Sebentar. Wait. Bawahnya itu 10%, Bu. Mungkin bisa dinaikin. Oh iya ya, ini ya. Ini udah pulih? Belum. Udah, Bu, tadi, Bu. Udah aman, Bu. Di tempat saya nggak aman. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, sinyalnya, Bu. Tadi Mm-mm. tadi Bu ya. Jadi kalau secara hasil riset itu subjektif itu tidak mengurangi kualitas hasil penelitian. Mm-mm. Itu subjektifnya dalam hal nilai, Mas. Value, bukan nilai plus ya, value. Nah, nanti bagaimana kita melakukan validitas dan reliabilitas itu yang bisa mengurangi subjektivitas. Jadi nanti validitas sama reliabilitasnya juga ada. Bagaimana caranya nanti ya di belakang. Oke, Bu. Ya. Contohnya begini ya. Ketika misalnya kita meneliti tentang orang miskin misalnya ya. Kalau kita bicara kuantitatif, jelaskan ukurannya. Oke. Yang dimaksud miskin adalah gitu ya. Yang dia misalnya pendapatan sebulan sekian, kan? Nah, tapi kalau ketika kita bicara kemiskinan di metode dengan menggunakan metode kualitatif, kan nggak ada ukuran seperti itu, ya kan? Jadi apa? Kita harus memaknai miskinnya itu sendiri. Subjektif kan sifatnya. Nah, terus kemudian bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan subjektivitas ini? Nanti ada validitas dan reliabilitas. Oke, itu ya Mas. Iya, Bu. Lanjut. Nah, ini sama dengan yang kemarin ini. Kalau kuantitatif, kita biasanya berangkat dari teori gitu ya. Ada pemikiran baru, kita duga, hipotesis, kemudian kita merancang pembuktian, dan kemudian cari data empiris, ketemu fakta, reduksi gini. Tapi kalau eksploratif biasanya berasal dari kualitatif biasanya berasal dari fakta dulu, reduksi, dan seterusnya. Ini hanya siklus aja. Sama halnya dengan ini sama sih sebetulnya. Saya mau jam tuh sini. Kalau kuantitatif judul itu sudah pasti sejak awal. Tapi kalau kualitatif, ya di depan bisa aja sudah ada judul. Saya mau tentang
seperti Mbak Dini kemarin misalnya, ceritakan Mbak Dini ya, Bu saya mau meneliti tentang bagaimana perusahaan saya, organisasi perusahaan saya menghadapi COVID. Tadinya itu, ketika sejalan dengan penelitian dia, nah dia menemukan hal-hal yang menarik kan, dan at the end sampai di akhir baru, oh ya, ini tentang apa sih sebetulnya. Jadi judul itu fix setelah penelitian selesai. Kalau metode kuantitatif enggak, dari awal begitu ya sudah, itu rancanganmu, nanti di akhir kamu harus hasilnya seperti ya dirancangkan di awal. Kuantitatif tujuannya membuktikan teori dan pemikiran, kualitatif menemukan keunikan hipotesis dan teori. Masalah sudah jelas sejak awal, ini bersifat sementara. Jadi Anda yang melakukan penelitian kualitatif, jangan khawatir, bisa bergerak semua itu. Ya tergantung hasil di lapangan. Teori digunakan untuk merumuskan hipotesa dan membuat instrumen. Nah, itu kalau kuantitatif. Sehingga kita harus kuat di awal untuk kepentingan apa? Menentukan variabel, menentukan hubungan antar variabel, terus kemudian menentukan hipotesisnya, kemudian menentukan cara mengukurnya, gitu kan. Nah, kalau di kualitatif, teori itu membantu peneliti mengenali objek yang diteliti dan menganalisis data. Ya. Desain penelitian. Kalau kuantitatif jelas eksperimen, survei. Nah, kalau kualitatif ini etnografi, grounded, teori, fenomenologi. Jadi yang penelitian berdasarkan fenomena. Case study. Instrumen metode kuantitatif bisa kuesioner, hasil wawancara, tes gitu ya. Nah, kalau kualitatif, peneliti itu sendiri sebagai instrumen. Kamera, tape recorder, video, buku catatan. Kenapa peneliti sebagai instrumen? Saya mungkin pernah cerita ya, ketika saya diminta untuk membuat studi kasus tentang hutan kota di Banda Aceh, gitu ya. Saya ke sana nggak ngerti apa-apa. Jadi, ya otak saya itu instrumennya. Demikian juga ketika saya mungkin pernah juga cerita diminta untuk membuat studi kasus tentang Koperasi Sidogiri, BMT Sidogiri, gitu ya. Bahkan saya pikir tempatnya aja Sidogiri itu di Jawa Tengah gitu, tapi ternyata bukan di Jawa Timur. Itu betul-betul saya nggak punya bayangan apa-apa. Jadi instrumennya siapa? Di peneliti itu. Alat pengumpulan data ya tes, kuesioner, wawancara ya. Metode kualitatif, observasi, wawancara, dokumentasi. Oke, sebelum saya beralih pada slide berikutnya, ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang mix method, karakteristiknya bagaimana ya, Bu? Lah, ini kita baru bicara kualitatif, Anda tanya mix method. Mix method ya tergantung menggunakan mix method, berarti ya dua-duanya ini, Pak. Mix itu kan ada part-partnya ya. Bagian mana dia kuantitatif, bagian mana dia kualitatif itu, Pak. Gabungan antara keduanya seperti itulah ya, Bu. Iya, tapi nanti ceritanya panjang lagi. Saya adalah guest lecture di UM itu kalau ngomong mix method. Panjang lagi itu ceritanya ya. Kita ngomong kualitatif dulu ya. Data, metode
metode kualitatif datanya empiris di lapangan dan interpretatif itu ya. Jadi interpretatif itu maksudnya apa? Fakta mungkin bisa sama yang kita lihat gitu, tapi bagaimana kita memaknai? Tadi kan disebutnya makna ya. Jadi datanya itu bersifat interpretatif. Oleh karena itu kualitatif itu bagus. Kalau yang meneliti bukan hanya satu orang gitu. Misalnya saya datang waktu itu sama Pak Umam, Anda tahu Pak Umam, dosen HI gitu ya, bersama Pak Hendriks. Kita melihat sesuatu yang sama, gitu. Tapi kemudian interpretasi kita itu dari perspektif yang berbeda-beda. Pak Hendrik lebih ke psikologi sosial, saya lebih ke manajemen. Sementara Pak Umam dia orang HI politik itu, jadi lebih ke sosial politik. Itu kualitatif tuh uniknya begitu. Dan yang bagus lagi kalau kita bisa bukan menggabungkan ya, mengelaborasi berbagai perspektif itu menjadi satu tulisan. Itu yang bagus gitu ya. Sampel kita sudah bicara yang sampel kuantitatif. Nah, kalau kualitatif ya biasanya purposif. Kita memilih yang sesuai dengan tujuan penelitian kita, gitu ya. Dan snowball. Kemarin kita sudah bicara kan, salah satu metode penelitian untuk yang non probabilistik adalah snowball. Analisis statistik deduktif, inferensial, kemarin hipotesis testing sudah saya jelaskan ya, bahkan yang penuh itu. Nah, kalau di kualitatif analisisnya ya data collection, reduction, classification, connection, gitu ya. Kepercayaan hasil penelitian, pengujian validitas adalah validitas dan reliabilitas instrumen, gitu kan? Nah, kalau kualitatif pakai apa dia? Keabsahan data. Apakah datanya betul-betul absah? Terus kemudian kredibilitas. Apakah sumbernya itu kredibel atau tidak? Misalnya Anda mau meneliti sebuah perusahaan, itu misalnya Medco gitu ya. Terus yang Anda tentang organisasinya, tapi yang Anda teliti, yang Anda tanya adalah satpam di Medco gitu. Kredibel enggak? Enggak kan? Enggak. Anda meneliti tentang sama tadi organisasi Medco, tapi yang Anda teliti adalah pekerja yang nggak puas dengan Medco. Nah, berarti kan dependentabilitasnya ini. Atau sebaliknya, Anda meneliti tentang organisasi Medco, yang Anda teliti adalah tergantung apa dulunya ya, apanya dulu. Tapi maksud saya dependentabilitas itu apa sih? Ketergantungan dia, ya. Jadi Anda meneliti tentang sesuatu, yang Anda teliti tentang organisasi, tapi yang Anda teliti adalah orang yang masih probation di organisasi tersebut. Nah, kan tentu dia ketir-ketir kan kalau mau ngomongnya sejujurnya, misalnya tentang hal-hal yang buruk gitu. Jadi dependentabilitas, konfirmabilitas. Nah, kalau konfirmabilitas itu gini. Kalau kita hanya bertanya, tadi kan sifatnya subjektif ya. Kalau kita hanya bertanya pada satu responden, kira-kira apa yang terjadi?
tidak mewakili populasi. Oke, tidak mewakili populasi. Terus apa lagi? Jadi kita jangan ngomong kuantitatif ya. Kan kalau kualitatif cuma responden nggak harus banyak, gitu kan? Sampel nggak harus banyak. Tapi kalau kita cuma bertanya pada satu orang, apa yang terjadi? Ya, apa? Subjektif. Datanya nggak akurat. Terus? Tidak valid. Dipertanyakan keabsahannya, Bu. Cuma satu ini kan gimana? Oke. Terus? Absah nggak gitu? Nah, sekarang supaya Anda yakin, kan subjektif tadi ya? Ya. Supaya Anda yakin, ini bukan kuantitatif yang kita bisa uji banyak sampel ya. Karena kalau kualitatif, supaya Anda yakin bahwa data Anda tadi absah, responden Anda tadi dependen, gitu, punya kredibilitas yang tinggi, gimana? Gimana caranya? Pemilihan respondennya yang bagus kali ya. Menentukan responden yang Respondennya yang kredibel. Oke, respondennya kredibel. Terus apa lagi? Itu kredibilitas. Oke. Yang konfirmabilitas. Respondennya yang istilahnya pelaku langsung, pemegang data langsung gitu, Bu. Oke. Megang data langsung bisa bias loh Pak, kalau cuma satu orang. Pakarnya mungkin, Bu. Pakarnya, ya. Tapi pemegang data, pakar, itu bisa bias karena dia punya value. Ya kan? Ketika lihat, ini bagus nggak? Bagus. Tapi benar nggak itu bagus? Karena orang punya sudut pandang tertentu. Supaya mengurangi bias itu apa? Diarahkan, Bu. Harus yang objektif, Bu. Ya gimana tahunya? Kok diarahkan gimana, Pak? Takutnya malah si itu tadi diarahkan. Ayo. Maksudnya pertanyaannya terstruktur. Jadi objeknya respondennya sesuai dengan hal yang akan diteliti gitu. Nah, jadi kalau parameternya ditentukan, Bu, untuk ini. Parameternya ditentukan. Ya. Caranya, jadi salah satu cara yang paling enak untuk melakukan ini kayak Anda di persidangan. Kan Anda kayak judge gitu kan? Ya kan? Iya, betul. Anda kan kayak si siapa? Pak hakimnya kan, itu. Ya. Nah, caranya ngerti bahwa pengakuannya si dia pelaku atau pelapor gitu. Itu benar gimana, Pak? Ya, pertanyaannya sudah ada daftar pertanyaan yang konstruktif ya. Misalkan di kehakiman di pengadilan ya, apakah Anda kenal dengan terdakwa? Apakah Anda ada di sana? Jadi sudah ada struktur gitu, Bu. Gitu mungkin. Ya, tapi kalau yang ditanya satu orang, confirm nggak, Pak? Enggak, harus ada beberapa orang ditanya supaya jadi satu kesimpulan. Oke. Jadi itu yang disebut dengan triangulasi. Minimal 3 ya, karena kalau 2 bisa otot-ototan gitu kan, debat kusir gitu kan. Ya. Tapi kalau 3 gimana? Ya, ada yang kalau 1 tidak tapi yang 2 ini sama ya bisa mewakili lah yang 2. Nah, gitu. Itu namanya triangulasi. Triangulasi itu sekaligus untuk melihat konfirmabilitas. Oh iya. Triangulasi sumber pertama ya. Sumber tuh bisa sama-sama manusia, gitu kan? Tapi kan kemarin kita waktu di kuantitatif ada namanya rekam jejak kan? Kalau penelitiannya pas bukan manusia gitu. Jadi, walaupun kita penelitian manusia, kita juga bisa triangulasi sumber. Misalnya kalau kita ngomong tentang bener nggak ini anak saya gitu ya, ada 2 laki-laki, ada laki-laki sama perempuan ya yang ikut. Terus triangulasinya apa? Anak tetangga, Bu.
gengnya tetangga. Oke, kalau discover tetangga apa lagi? Kan bisa dokumen, ya kan? Bukti-bukti ya. Iya, tes DNA misalnya kan. Oh, Nah, kalau Anda mau ngomong organisasi ya cari dokumen-dokumen organisasi. Gitu. Itu bisa jadi bahan triangulasi juga gitu. Bahan untuk meyakinkan itu bahwa data yang Anda dapat confirm. Karena apa Anda sudah nge-freeze ya? Mencari keabsahan gitu ya. Jadi gitu caranya ngertinya apa. Apalagi misalnya kayak Mbak Dini kemarin keuangan gitu ya. Gimana kamu tahu bahwa ini menguntungkan gitu kan? Misalnya Mbak Dini bilang, ini cara ini menguntungkan. Terus caranya confirm gimana? Kalau keuangan caranya confirm nyebut itu menguntungkan gimana? Terus caranya kan sudah belajar keuangan semua. Mohon diulangi pertanyaannya tuh, mohon maaf. Gini ya, konfirmabilitas. Misalnya kasusnya Mbak Dini kemarin, langkah-langkah strategis yang dilakukan ini terbukti menyelamatkan perusahaan, menguntungkan perusahaan. Itu kan hasil wawancara dia dengan dia sendiri sebagai manajer keuangan, terus dengan bos-bosnya dia gitu. Apalagi yang bisa dilakukan untuk menguji keabsahan data itu? Melihat laporan keuangan nih kalau bisa ya Bu. Ya, melihat laporan keuangan gitu kan. Jadi cari bukti yang sesuai. Pokoknya bukan yang sesuai, bukti yang secara logika bisa diterima. Lu ngomong sustain itu buktinya apa? Lihat laporan keuangannya sustain apa enggak. Misalnya Anda bicara tentang konsumen puas dengan apa yang kita lakukan. Kalau Anda wawancaranya ke sales ya dia ngomong puas lah ya, itu kerjaan dia gitu kan. Atau customer relation ya kerjaan dia kan, dia cenderung untuk memuji diri dia sendiri kan. Salah satu cara untuk menguji keabsahan apa yang diucapkan gimana? Kalau konsumen tadi dengan data penilaian dari konsumen langsung ya Bu? Ya bisa, data dari penilaian langsung. Terus apa lagi? Repurchase Bu, pembelian ulang. Yes, apa lagi? Survei Bu. Survei yang tadi kata Pak Tri ya, langsung gitu. Apa lagi? Rekomendasi Bu, jadi word of mouth. Ya. Jadi gitu ya. Cara-cara menguji keabsahan data sehingga syarat kredibilitas, dependabilitas, konformabilitas itu terpenuhi. Hasil penelitian, pembukti. Kalau kuantitatif, pembuktian, pengembangan dan penciptaan teori. Kalau kualitatif, menemukan keunikan, konstruksi fenomena dan hipotesis. Kapan peneliti selesai? Nah, kalau kuantitatif kan jelas, data dikumpulkan, diolah, dianalisis, selesai, gitu ya. Tadi misalnya sampel sudah ditetapkan 100 dan 100 jadi 200, ya udah, itu selesai, gitu kan. Nah, kalau kualitatif kapan? Kapan kita selesai mengumpulkan data? Sampai tidak menemukan jawaban yang baru kali ya. Benar. Jadi biasanya kalau kualitatif kita wawancara orang pertama, dapat informasi baru. Wawancara orang kedua, sebagian sudah seperti yang disebutkan yang pertama, tapi ada informasi lain gitu kan. Nah, biasanya seperti itu, grafiknya kayak gini, menurun gini ya, menurun.
sampai ada titik mungkin wawancara keempat, kelima, keenam gitu, udah nggak ada yang baru. Nah itu berarti disebutnya setelah datanya jenuh. Berarti stop melakukan pencarian data, waktunya kita mengolah. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tanya Bu. Ya. Jika misalkan gini, pertanyaannya kan misalkan saya membuat daftar pertanyaan kepada para reseller dan distributor dan kepuasan mereka terhadap produk kami gitu misalkan ya. Di berbagai wilayah di Indonesia misalkan ya, ada yang di Sulawesi, ada yang di Batam, di mana kita kan kuesioner. Nah, pertanyaan saya, pertanyaannya atau ininya kan sudah terstruktur gitu loh, maksud saya. Jadi sampai di mana disebutkan datanya jenuh, apakah harus wawancara sehingga tidak ada sesuatu yang baru atau memang ini saya agak bingung di situ Bu. Pak, kalau Bapak kualitatif, metodenya kualitatif, ya, nggak bisa murni terstruktur, harus membuka ruang untuk mereka ini ya terbuka. Baik. Terstruktur itu kalau kuantitatif Pak. Oke, berarti kuesioner atau pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka ya, bukan ya atau tidak gitu. Jadi ya jelas itu. Kalau kualitatif jelas itu. Ya, dikasih pertanyaan yang mereka jawab bebas gitu ya, bisa. Ya kalau kualitatif bahkan seperti yang saya tadi, saya sampai berangkat ke Aceh nggak ngerti apa itu. Sampai berangkat ke Sidogiri saya kadang nggak ngerti. Makanya instrumennya adalah peneliti itu. Seberapa mampu dia menggali itu apa yang dia ingin teliti. Oke, bagus Pak. Pertanyaannya ada lagi? Bu, Zendi mau nanya. Ya, jadi kalau misalnya kan ini saya sebenarnya belum tahu ya Bu ini kualitatif atau kuantitatif. Tapi misalnya Bu, misalnya ini kita mau mengetahui peran antara peran kemitraan antara industri dan akademisi gitu Bu. Dalam implementasinya entah praktek kerja lapangan kah atau magang gitu. Nah, tapi rencananya adalah mau ngebuat kuesioner tuh begini Bu. Kuesioner terbuka untuk si industri dan Bu, yang terbuka tuh yang berupa jawaban-jawaban kan ya Bu? Bukan? Iya. Nah, dan kuesioner bukan multiple choice ya? Iya, dan kuesioner tertutup untuk si siswa atau mahasiswanya gitu Bu. Itu bisa ya Bu? Jadi kayak mengkonfirmasi apakah benar yang program yang dibuat, yang diterapkan atau yang dikerjakan di industri ini sesuai dengan yang mereka dapatkan gitu, yang mereka kerjakan. Itu jatuhnya udah mixed method kali ya? Oh gitu ya? Ribet berarti ya Bu? Enggak. Kok belum udah langsung menyimpulkan ribet? Emang ada penelitian yang nggak ribet? Enggak, ribet semua Bu, semuanya ribet. Oh, berarti itu lebih ke mixed method ya Bu? Ya makanya yang mesti lihat detailnya ya. Gitu. Kalau saya juga tadi ada mixed methodnya itu. Oke, baik Bu. Ada lagi? Saya Bu Rudi Bu. Ya Pak Rudi. Saya sedang berpikir banyak nih Bu dari 2 slide ini gitu ya, khususnya terkait dengan kuantitatif dan kualitatif. Karena ketika image saya di awal, nanti saya hanya akan menyajikan data dalam bentuk deskriptif saja gitu kan. Saya pikir itu dalam bentuk kualitatif, ternyata di situ adalah masuk ke kuantitatif misalnya, karena kan rate-nya nanti adalah kita pengen tahu kendala-kendala yang dihadapi itu apa oleh HRD, tapi ternyata dari perbandingan ini itu ada yang silang-siling gitu loh. Jadi saya berpikir mungkin ini akan masuk ke mix kuantitatif dan kualitatif. Yeah. Cuma ketika masukkan ke kuantitatif, uji validitas data dan lain-lain yang dites dan lain-lain itu kayaknya nggak masuk gitu loh Bu.
karena hanya akan sifatnya deskriptif data saja. Apakah diperlukan untuk validitas untuk uji datanya kita harus mengkonfirmasi ke pihak lainnya gitu, Bu? Ya. Kan yang saya mau ambil kan apa sih tantangan yang ada di HRD dalam merekrut disabilitas itu kan. Apa kita perlu mengisilangkan dengan apa sih yang dirasakan disabilitas dan apa sih yang dirasakan sama pemerintah itu, Bu? Sekali lagi tergantung tujuan penelitian Pak Rudi dan bagaimana Pak Rudi membatasi skopnya. Oh, oke, Bu. Ya kan? Kalau cuma perspektif HRD, gitu, ya mungkin bisa. Fokus di HRD aja, Bu. Nah, itu ya, tergantung mau apa. Iya. Oke, Bu. Oke, ada lagi? Ini saya tahu ketika pertama pasti Anda selalu pilih kuantitatif itu nggak masuk ya, sebagian yang lain kamu nggak ya seperti ini dimasuk gitu. Nah begitu sampai sini yang kualitatif baru merasa ini nih yang saya cari gitu ya, apalagi kemarin udah dikasih Mbak Dini ya contohnya ya. Nah ini nih yang saya cari. Terus sebagian orang yang sudah merencanakan kuantitatif kayaknya saya butuh juga ini gitu kan. Betul. Ya memang ini luas banget ya. Ya sudah deh nanti. Sekarang ini pertemuan berapa sih kita? 11 atau 12 ya? 12 kayaknya, Bu. 12 kayaknya apa ya? Aduh. Ya padahal Anda harus ini juga loh ya. Bab 2, 3 dulu. Bab 1, 2, 3. Sebelumnya saya nggak pernah sampai ke mix, tapi kadang-kadang saya juga merasa bersalah saya ini guest lecture di UI untuk mix method, tapi di kuliah saya sendiri nggak saya kasih mix method. Ada di YouTube nggak Ibu waktu memberikan lecture di UI tersebut? Nggak di ini. UI kan orang agak tertutup tuh UI. Oh, gitu dan iya, nggak ini. Mungkin boleh di-share materi Bu yang untuk guest lecture itu ke kami. Ya. Kita kan nggak boleh join, Bu, ditolak waktu ke UI. Kita coba join nggak bisa. Kita join nggak bisa. Ya udah, makanya saya berpikir untuk memberikan satu mata kuliah. Ini cuma satu kelas ya metode riset. Nggak bisa gabungin banyak gitu ya. Kayak bikin kuliah umum ya. Boleh, Bu. Oke. Ini kita pertemuan ke-11, Bu. Ya, ke-11 ya? Iya. Oke, mudah-mudahan masih sementara 38 itu 15, 16 nanti saya gunakan untuk UAS. Plus saya minta ekstra 2 lagi karena dia harus dibagi 4 kelompok ini. Untuk UAS ya. 3 atau 4 kelompok untuk UAS. UAS-nya per kelompok, Bu. Hadirnya per kelompok, tapi UAS-nya per orang, Pak, presentasi. Oh, UAS per orang. Ya, makanya presentasi itu satu sesi itu paling 8 orang maksimal. Oke. Presentasi proposalnya itu ya, Bu? Iya. Oke. Mama, sampai berapa ya, Bu? Udah pasti. 3, Pak. 3, Pak. Nggak usah tanya-tanya lagi. Itu puncaknya orang metodologi penelitian tuh presentasi proposal. Oke, nah ini tadi sudah ya. Jadi kira-kira ini kalau kuantitatif ini, kualitatif ini. Nah, Pak Tri, Mas Rudi, mix method itu macem-macem gitu ya. Ada yang sekuensial, dia explanatory dulu baru explanatory baru exploratory, atau dia kongruen, caranya triangulasi, embedded dan sebagainya banyak. Kalau saya cerita malah lebih banyak lagi gitu. Makanya kadang saya nggak sanggup untuk jelasin satu ini. Nah, ini juga kombinasi dari mixed method ya.
campurannya tuh bisa macam-macam, Mbak. Bisa dicampur saat yang bersamaan atau berurutan, kuantitatif dulu baru kualitatif, kualitatif dulu baru kuantitatif, gitu ya. Oh, Mbak Zendi tadi juga nih. Atau ini yang sini tentang waktu dicampur atau berurutan, ini ya. Tentang bobotnya seperti apa? Apakah kualitatif itu melengkapi kuantitatif atau kuantitatif melengkapi kualitatif? Nah, ini ceritanya panjang banget. Jadi Mas Rudi tadi nggak tahu mau ambil angle yang mana, apakah semua atau bagaimana, mau heavy di kuantitatif kemudian baru kualitatif itu. Ya. Ini saya nggak usah. Nah, ini kapan metode penelitian kok kuantitatif sih? Sebentar, tak lihat bawahnya. No. Kayaknya ini kuantitatif ya. Oh, saya ambil bukan. Oh iya, udah. Nah, terus itu tadi kan filosofinya, dasar-dasarnya ya. Sekarang how to do itu ada bukunya saya share. David Silverman. Ini dia. Sebentar. Gimana sih ini? Wait. Oke. Sekarang aplikasi itu kan macam-macam ya, kadang saya bingung mau buka apa tadi gitu. David Silverman 2023. Gimana sih? My home. Oh, waduh. Saya share aja dulu ya, Share. Ramadjani University. Saya taruh di e-learning. Apa sih judulnya ini? Buku e-book qualitative research. David Silverman. David Silverman. 2023. 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
Oke, udah. Saya coba dilihat cek dulu. Udah bisa? Belum, Bu. Hah? Belum itu namanya apa? Coba sebentar dilihat dulu. Oh, oke. E-book kualitatif research David Silverman. Ya. Terus saya juga share ini deh. Bab 2. Terus satu lagi. Satu lagi Pak itu. Metode kualitatif bab 2. Ya, itu dari David Silverman ya. Nah, sekarang saya mau yang itu. Gimana caranya? Touchscreen enggak enak sih. Metode kualitatif bab 2. Gimana saya buka itu? Saya itu kagok kalau pakai apa? Ini aja deh. Ini kelihatan sudah? Kelihatan, Bu. Oke. Ini saya share screen. Jadi kalau bukunya David Silverman ini dia menceritakan bagaimana sih membuat penelitian kualitatif, bukan ininya ya, bukan teorinya ya. Teorinya tadi sudah saya sampaikan. Dia sebut apa yang bisa dan tidak bisa yang dilakukan dengan penelitian kualitatif. Mengapa menggunakan metode? Apakah metode penelitian sesuai dengan topik yang dipilih? Jika iya, bagaimana hal itu berpengaruh pada cara kita menentukan masalah dalam penelitian? Itu pertanyaannya. Nah, metode kualitatif itu kita bisa mulai dari pengalaman di masa lampau, kemudian dari statistik. Gini, jadi kenapa metode kualitatif itu muncul gitu ya. Jadi tadinya orang itu lebih banyak ke kuantitatif, statistik gitu ya. Terus kemudian mereka merasa bahwa metode kuantitatif itu kuantitatif itu sifatnya mekanistik. Seperti yang Mbak Dini cerita kan,
ketika ditanya Mas apa waktu itu Mas Asyardi apa Mas Haryadi Bu. Jadi ditanya Mbak Dini bilang apa? Kenapa Mas Mbak kok kualitatif itu? Apa jawabannya Mas? Pengen tantangan baru, Bu. Nah, pengen tantangan baru karena selama ini dia sudah orang keuangan, orang akuntansi gitu ya. Kalau ya sudah tahu itu jawabannya gitu ya. Angka keluar angka lagi gitu ya. Tapi padahal dia pengen cerita lebih dari itu gitu. Ini persis seperti yang dirasakan Mbak Dini tadi. Terus saya harus gimana dong kalau saya pengen cerita? Bukan sekedar hubungan, bukan sekedar pengaruh, bukan sekedar data-data statistik gitu. Saya pengen cerita pengetahuan tentang itu. Nah, itu salah satu penyebab munculnya menggunakan metode kualitatif. Nah, ini yang tadi kita bahas, subjektivitas. Beberapa kekhawatiran akan penelitian yang menggunakan metode kualitatif adalah subjektivitas. Subjektivitas dapat dihindari jika interaksi antara peneliti dan subjek dilihat sebagai masalah teknikal di mana peneliti mengikuti sebuah protokol untuk memitigasi bias. Metode kualitatif biasanya digunakan ketika kita ingin mencari tahu fakta sosial atau alasan sebuah fenomena. Seperti yang diceritakan Mbak Dini tadi, karena dia pengen menceritakan itu gitu ya. Ingat ya, pengen menceritakan itu, fenomena itu. Jika lebih tertarik pada bagaimana fenomena sosial muncul pada interaksi partisipan, maka metode kualitatif adalah metode yang tepat. Bukan hanya hubungan, bukan hanya kausalitas, tapi bagaimana itu. Seperti yang kalau kasusnya Mbak Dini itu, dia pengen menceritakan bagaimana strategi itu muncul. Seperti apa sih strategi itu, habis itu gimana bisa sampai memformulasikan itu gitu ya. Tuh. Apakah metode kualitatif selalu tepat? Tergantung ya. Sekali lagi tergantung tujuan penelitian kita. Menurut PAN 1998, penelitian yang baik tahu jika pemilihan metode tidak dilakukan sebelum penelitian, tetapi memilih metode yang tepat ketika mengetahui apa yang ingin dicari, tahu lewat penelitian. Jadi sekali lagi kita bicara kuantitatif atau kualitatif, bukan kita milih metodenya dulu gitu. Tapi kita tahu dulu apa yang kita mau teliti, baru kemudian kita tetapkan metodenya. Data dalam penelitian. Dalam penelitian metode kuantitatif, data dari dokumen dapat berarti secondary data. Dikarenakan menurut peneliti hal tersebut jauh atau merupakan pencatatan dari kejadian sesungguhnya. Tetapi dalam penelitian metode kualitatif dengan dokumen yang sama, peneliti dapat menganggap data tersebut adalah primary data. Contohnya seperti apa sih? Kalau Anda melakukan penelitian sejarah, bukti-bukti tulisan itu apa? Primer atau secondary? Sekunder, Bu. Secondary. Jadi Sekunder, Bu. Sekunder. Primer tak, Bu? Ya bisa jadi primer kan? Kalau kita meneliti sejarah. Oke. Nah, topik yang tepat menggunakan metode kualitatif. Apa itu? Memahami interaksi sosial pada kejadian kehidupan nyata. Tentang pertemuan, tentang media sosial, tentang konsultasi profesional gitu ya. Memahami bagaimana orang melihat atau merespon. Memahami proses. Ini yang dilakukan Mbak Dini tadi ya, contohnya ya. Pengambilan keputusan, mengajar sebuah kelas, mengelola bisnis,
membuat strategi misalnya ya. Mempelajari isu sensitif dan kompleks. Contoh tentang seksualitas, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, korupsi gitu ya. Itu metode kualitatif lebih memungkinkan. Kapan harus menggunakan metode kualitatif? Sekali lagi balik lagi ke yang awal. Apa yang sebenarnya ingin dicari tahu? Apa jenis fokus dan topik yang ingin dicapai? Bagaimana peneliti lain menghadapi topik tersebut? Nah, ini yang ketiga. Bisa jadi Anda sudah belajar gitu ya, Anda sudah baca jurnal gitu ya, Anda sudah baca penelitian terdahulu. Orang ketika misalnya bicara tentang penanggulangan COVID, cara perusahaan menanggulangi COVID, dampak COVID terhadap perusahaan, mungkin Anda melihat sudah ada yang kuantitatif, seperti yang Mbak Dini ceritakan kemarin ya. Tapi dia pengen cari angle yang berbeda. Kalau Anda melakukan yang kuantitatif juga, gitu, akhirnya akan dapat itu aja. Gitu. Tapi kalau Anda pengen dapetin sesuatu yang lain, gitu, nah mungkin kualitatif adalah jawabannya. Apa saja konsiderasi yang dapat menghalangi pemilihan metode? Kemarin Mbak Dini juga cerita, kalau saya mengungkapkan secara kuantitatif apa yang terjadi di perusahaan saya, berarti kan angka-angka harus keluar semua. Sementara dia tidak mungkin mengungkap semua angka. Gitu ya. Nah, itu juga jadi salah satu pertimbangan. Berikutnya, akankah belajar lebih tentang topik jika menggunakan metode maksudnya topik itu cocokkan pakai kualitatif atau kuantitatif. Gitu ya. Hal-hal seperti itu. Kesimpulannya, ini di bab 2-nya Silverman, pemilihan metode pada penelitian seluruhnya tergantung pada rumusan masalah yang akan diteliti. Penelitian metode kualitatif paling tepat untuk menjawab pertanyaan what and how. Sedangkan penelitian kuantitatif paling tepat menjawab pertanyaan why. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Semoga semakin paham, bukan semakin bingung. Nah, yang kedua itu, Bu, semakin bingung, Bu. Banyak informasi yang masuk seketika, Bu. Mencernanya susah. Dan ini merubah paradigma dari yang kemarin kuantitatif. Seolah-olah kalau kuantitatif itu orang apa ya, teratur gitu ya, diajak berpikirnya teratur gitu, tersistematis gitu. Ya memang begitu karena judulnya sudah ditetapkan di awal gitu kan. Apa yang mau dijawab itu sudah di awal. Terus kemudian kita ikuti metodenya jelas, runut gitu. Nah kalau ini tiba-tiba membongkar kan, ya tadi memang aksiomanya beda, paradigmanya beda gitu. Yang ingin dilihat juga beda. Ini juga sangat merubah pemikiran dari dulu S1 sih, Bu. Iya. Kalau ada kuantitatif sangat berubah banget. Sangat terbuka sekali gitu loh, Bu, dan sangat cakupan informasinya jadi sangat luas gitu, Bu. Nah, iya. Tapi kalau Anda orang kualitatif, yang kuantitatif kemarin juga membuat Anda ini kening kan? Iya, Bu. Kalau mau menggali informasi tentang fenomena atau hal-hal yang baru kan nggak bisa pakai, kalau saya misalkan di marketing nggak bisa pakai kuantitatif lagi, Bu. Yeah. Maksudnya harus diberi kebebasan supaya ternyata ada yang saya nggak tahu gitu dengan saya melakukan penelitian ini gitu. Buktinya sekarang dilakukan seperti ini kok masih fail juga gitu. Berarti ada sesuatu pergeseran gitu ya. Misalkan tentang konsumen, perilaku konsumen berubah misalkan ya. Nah kalau saya pakai yang kuantitatif kayaknya nggak bisa membongkar apa sih yang berubah gitu. Kenapa sih sepatunya ya itu lagi gitu loh kok. Ya betul. Ya itu memang. Berarti Bapak sudah
Pak, on the right track Pak pemahamannya. Iya, karena apa ya? Misalkan saya sebagai Gen X kemarin kan di kuliah yang kemarin dibahas tentang Gen Z, Gen X sama milenial ya. Saya yang Gen X itu misalkan melihat pola-pola yang terdahulu itu nggak bisa diterapkan lagi. Terbukti banyak perusahaan yang besar-besar hancur ya, misalkan karena dia tidak menggali segala sesuatu yang baru gitu. Dan yang baru itu saya kira bisa didapat dengan kualitatif. Kalau kuantitatif kan sudah begitu saja gitu. Mungkin itu yang pemahaman saya, sepemahaman saya. Oke. Anda tahu, Mas Rudi juga, ketika saya memberikan, saya baru dua kali ini memberikan guest lecture mixed method 2 kali ini. Ini MMUI loh ya, gitu. Saya bilang, wah hebat ya sekarang MMUI. Justru kenapa dia cari guest lecture gitu. Karena mereka sendiri nggak terlalu banyak yang paham itu. Karena orang UI itu basicnya kuantitatif. Terus kemudian barulah sekitar saya masuk lah di UI itu 2010. Itu baru muncul tuh salah satu dosen yang sekarang juga jadi profesor itu yang kualitatif. Tapi dia kualitatif banget gitu. Kualitatif banget. Kan seolah-olah nggak nyambung ya. Satunya kuantitatif, satu kualitatif kayak godok-godokan gitu loh. Ya, nah biasanya orang itu kalau sudah gitu dia kayak buat kubu, Pak. Oh. Nah, iya, kayak buat kubu. Terus baru kemudian muncul resi mixed method itu. Tapi mereka karena mereka membuat kubu biasanya, ya mereka oke, yang kualitatif kan. Nah, kalau saya, kenapa saya mengenal mixed method? Karena saya menyelesaikan persoalan di lapangan gitu. Akhirnya, oh iya gitu. Itu. Saya bilang, dan kemudian saya bilang, wah sekarang UI bagus ya. Sudah sampai terbuka, ada mau terbuka. Iya Bu, justru gini, saya pikir mixed method akan dia berikan di akhir gitu kan. Ternyata tidak. Diberikan di tengah supaya tadi menjembatani, membongkar paradigma gitu. Jadi saya ditaruh di tengah itu untuk membongkar paradigma, ternyata bisa ya dilakukan dua-duanya. Jadi ini bukan bentuk ternyata memang kadang-kadang saya mixed method. Kenapa orang melakukan mixed method? Ya karena di dalam dunia nyata nggak semua persoalan bisa diselesaikan dengan kuantitatif. Nggak semua persoalan diselesaikan dengan kualitatif. Ya, Sometimes we need to mix the method. Gitu. Betul Bu. Ya gitu. Dan saya itu juga nggak sadar Pak, sampai saya bisa mix method, namanya nggak sadar saya punya kemampuan mix method itu. Ya karena ditempa oleh ini penelitian ini. Oh ternyata saya jadi orang mix method ya. Padahal saya berangkatnya dulu kuantitatif banget, Pak. Kuantitatif. Oh iya. Saya orang yang kuantitatif sekali. Tapi di dunia nyata, Bu, ya nggak bisa pakai itu aja menurut saya ya. Apalagi kalau nulis studi kasus, nggak bisa mau nulis apa. Mau studi kasus itu objeknya cuma satu-satu. Betul. Terus kita butuh menceritakan yang tadi saya menceritakan hubungan satu dengan yang lain itu kan, yang sifatnya holistik gitu. Emang bisa dikuantitatifkan itu. Iya. Tapi saya juga bukan pemuja kualitatif itu. Jadi karena emang diperlukan di dalam hidup itu dua-duanya. Iya. Kalau pemuja kualitatif biasanya kuantitatifnya lemah. Padahal kan kita kadang juga butuh kuantitatif kan. Betul. Ini terjadi di tempat saya juga Bu. Kayaknya selama ini pakai kuantitatif kan. Nggak bisa juga. Iya. Tapi kok maksudnya kok ini marketing menghadapi banyak kendala gitu loh, karena cuman seperti itu sudah ditentukan, padahal kan
nggak bisa gitu ya. Yes. Kita nggak dapat sesuatu yang baru gitu. Padahal yang baru Iya. itu yang Kalau kuantitatif sudah ditentukan di awal, nggak bisa dapetin sesuatu yang baru, cuma dapetin konfirmasi aja gitu kan. iya betul. Padahal perilaku konsumen berubah, zaman berubah lah, generasi berubah gitu. Bapak berarti sudah lulus Pak teorinya Pak. Enggak Bu, cuman worry aja karena beberapa perusahaan besar tutup ya. Misalkan Tupperware, mungkin Ibu tahu Tupperware tutup, Transmart hancur gitu kan. Misalkan mungkin selama ini mereka melakukan studi-studi yang mungkin tidak relevan dengan perkembangan yang sekarang yang banyak berubah gitu. Nggak apa ya, nggak sekedar cuma dikonfirmasi aja, tapi ada sesuatu yang baru gitu ya. Terus juga bata, pabrik bata yang sudah 100 berapa ratus tahun itu tutup gitu kan. Sebesar itu bisa tutup gitu. Pasti kan dilakukan penelitian sebelumnya oleh mereka kok gagal gitu loh. Nah itu sih Bu. Iya. Saya lihatnya dari kacamata itu, bagaimana supaya bisa survive gitu. Jadi satu metode aja nggak cukup, harus cari yang lain supaya bisa eksis gitu. Demikian Bu. Ya, tadi untuk mengeksplor itu kita nggak bisa cuma konfirmasi. Betul. Oke, ada lagi? Lanjut ya. Itu bab 2-nya David Silverman. Hal lain yang perlu dilakukan juga itu sudah saya share ya. Sekarang bab 3-nya apa ya, lupa ya. Oh, bab 3-nya dia. Iya, itu kan karena bukunya tentang how to do ya. Dia sebutin ada 3 contoh itu. 3 contoh penelitian kualitatif. Ini coba. Ya. Nah, nanti bisa baca sendiri. Ini cuma saya kasih highlight aja. Kok gini? Iya. Nih. Jadi judulnya itu Focusing on Research Project gitu. Jadi kalau kualitatif itu. Terus dia kasih contoh tiga contoh penelitiannya si Moira, si Sally sama si Simon. Itu 3-tiganya adalah bimbingannya si David Silverman gitu ya. Dan mereka ngambil PhD-nya sudah cuma ngambil PhD setelah lama gitu ya, setelah lama selesai S1, S2-nya. Moira dan Sally melakukan penelitian sambil bekerja. Moira adalah seorang perawat, seorang manajer penelitian promosi kesehatan. Jadi dia, si Sally ini, si Moira ini manajer peneliti promosi kesehatan. Kalau si Sally adalah dosen keperawatan. Jadi kan 3 ya, satunya Simon adalah pokoknya dia dokter di mana gitu ya. Terus mereka bertiga meneliti dengan menggunakan data rekaman audio, data rekaman audio. Oke, terus mereka melakukan penelitiannya dalam waktu yang berbeda-beda untuk menyelesaikan PhD-nya. Ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun, bahkan si Sally 10 tahun. Terus si Moira ini dia melakukan penelitian mengetahui apa yang diinginkan konsumen dari layanan kesehatan dan bagaimana tingkat kepuasan layanan
yang mereka terima tadi kan karena promosi kesehatan ya. Penelitian ini bersifat kualitatif tapi menimbulkan kekecewaan terhadap hasil kuesioner dan segala. Oke. Ini yang dibilang Pak siapa tadi? Pak Anton, Pak. Jadi, betul Bu, betul. Nah, dia kepuasan konsumennya tinggi. Penelitian-penelitian sebelumnya juga ada gitu ya. Tapi kok ada rasa kecewa dari hasil kuesionernya itu gitu ya. Karena nggak berdampak Bu. Itu terjadi juga di saya. Udah dilakukan hasilnya bagus. Kok penjualannya menurun? Nah itu ceritanya. Ini kalau itu tentang layanan kesehatan nih Pak Dia. Iya. Akhirnya dia menggunakan analisis naratif. Penelitiannya dilakukan terhadap pasangan yang selamat dan yang meninggal karena kanker. Pasangan yang selamat dan meninggal, pasangan ya berarti kalau yang meninggal berarti yang diteliti si keluarganya ya. Wawancara terhadap 70 pasangan yang meninggal ya. Wawancara terhadap pasangannya yang diteliti ya. 30 wawancara pasangan suami atau istri yang meninggal di ya pokoknya di tempat ya 35 pasangan yang selamat, 35 pasangan yang tidak selamat gitu ya. Ini ceritanya gitu. Dia juga menggunakan data dari otoritas kesehatan. Apa yang dia lakukan? Dia wawancara. Pertanyaannya adalah, ceritakan padaku kisah tentang apa yang terjadi. Untuk sebagian wawancara ini akan ada sedikit interupsi oleh pewawancara, memungkinkan responden untuk menyusun cerita mereka sendiri. Jadi ceritanya, pokoknya dia minta respondennya curhat gitu, ya sedikit itu maksudnya kalau bisa nggak usah diinterupsi gitu, pewawancara nggak usah diinterupsi, suruh cerita aja. Kebayang nggak oleh Anda seorang yang pasangan yang dia habis merawat pasangannya gitu ya. Kanker itu kan bukan sekali masuk rumah sakit kan, orang mondar mandir terus kan, ya kan? Berbulan-bulan Bu. Nah, ini disebutkan wawancaranya bersifat semi terstruktur. Berarti ada pertanyaan-pertanyaan yang standar gitu kan, tapi membuka ruang untuk yang terbuka. Nah, ini yang mungkin bisa menemukan hal-hal yang baru yang kalau Anda wawancara, kalau Anda ngomong kepuasan konsumen cuma pakai apa? Kuesioner. Salah gitu. Sangat memuaskan, sangat tidak memuaskan, terus ada 3 di antaranya ya ketemunya ya cuma skala aja gitu kan. Kita nggak bisa ngerti apa sih yang tidak memuaskan gitu kan. Iya. Tuh. Coba ini berapa tahun tadi dia bilang katanya melakukannya? Tadi yang marketing itu ya. Moira 7 kesehatan. Pelayanan kesehatan 7 itu ya. Iya, terus ini oleh tim kesehatan mental ya. Ini yang lain lagi gitu. Jadi ini sebetulnya cuma cerita bagaimana sih proses itu dilakukan gitu. Termasuk ini penelitian tentang bagaimana hubungan orang tua dan anak dalam apa sih ada kalau nggak salah. Anda baca sendiri deh detailnya. Parenting. Jadi ada apa metode baru gitu yang kira diterapkan oleh sekolah itu tentang parenting, hubungan antara anak dan orang tua gitulah. Oke. Nah, kesimpulannya itu kalau Anda lihat cerita ini, mulailah dengan sesuatu hal yang kita ketahui,
terus kemudian cari pegangan teoritiknya gitu. Makanya kemarin kayak Mbak Dini, setelah dia cerita terus Mbak berarti ini Mbak harus pelajari nih, misalnya tentang CSR, tentang ESG, tentang filantropi, tentang strategi. Jadi kita harus cari pegangan teoritiknya ini. Kalau bahas ini kira-kira bisa dari sudut mana sih gitu loh. Jadi itu bab 2-nya si David Silverman. Teruslah menulis, mulailah analisis data awal, berpikir kritis tentang data yang kita dapat, gunakan atasan tuh atau supervisor, pembimbing gitu ya, gunakan sumber daya dan peluang yang lain. Jangan mengharap kurva belajar yang stabil, artinya seperti yang dibilang tadi dari awal tuh bisa aja temuannya tuh gitu bergerak berbeda dari yang kita duga di awal. Nah, kalau kuantitatif itu pasti stabil gitu ya, stabil dalam arti karena kita mau cari jawaban itu, jawabannya ya ini karena kita sudah susun semuanya gitu ya. Tapi kalau kualitatif, kita di tengah-tengah itu bisa saja menemukan dinamika yang kita tidak duga sebelumnya. Oke, dan terakhir ini jangan mencela diri sendiri, itu maksudnya nggak usah menyesal kalau masa sih cuma gini, masa sih begitu gitu ya. Karena kan yang kita tulis apa yang ada di lapangan gitu. Baik, ada pertanyaan? Nanti baca sendiri deh biar seru ya. Itu resume-nya aja. Maaf Bu, di poin 4 tadi apa Bu? Jangan mencoba menemukan roda. Maksudnya selesai penelitiannya, mulai lagi lain. Iya, karena persempit. Menemukan roda itu gini Mbak. Anda gini, kalau kuantitatif itu kan siklusnya gitu kan, dari teori ini balik lagi ke situ. Nah, kalau kualitatif itu enggak, kadang kita setelah ini loh kok menemukan hal baru lagi, menemukan hal yang baru lagi gitu loh. Mbak, ya tadi gitu loh Mbak maksudnya. Iya Bu. Itu istilah, makanya dibaca sendiri detailnya ya. Tapi kira-kira seperti itu. Nah, biasanya untuk metode penelitian ini saya minta Anda baca sendiri, Anda pahami, terutama yang mau pakai metode kualitatif supaya nggak kaget. Dan memang begitulah cara orang kualitatif bekerja. Nggak ada yang quick fix ya. Oke. Ya Pak Didi, ada pertanyaan? Ibu, hanya sedikit ini. Tadi kan mencerna, sekarang berandai-andai Bu. Oke. Kalau tadi dibilang bahwa penelitian kualitatif itu nanti di ujung bisa ketahuan judulnya Bu ya. Jadi bisa seperti itu. Kalau kita misal mau meneliti suatu perusahaan di luar kita, artinya kita orang luar Bu ya, datang ke satu perusahaan. Nah itu bagaimana kita artinya berbicara ke pihak perusahaan bahwa nanti baru di ujung judulnya ketahuan itu, atau gimana Bu? Oh ya, tapi kan tetap Bapak ketika bawa proposal tetap Bapak saya mau meneliti tentang apanya gitu kan? Iya. Topiknya kan tetap Pak. Oh, secara topik tetap Bu ya, gitu Bu ya? Iya, judul akhirnya yang bisa berbeda kan, karena temuan di lapangan. Iya Bu. Ya seperti misalnya ceritanya Mbak Dini kemarin, topiknya apa? Topiknya ya saya pengen ngangkat strategi yang dilakukan perusahaan selama COVID gitu kan. Nah, itu topik itu nggak berubah, tapi kemudian ternyata dinamikanya kaitan sama sustainability apa gitu kan.
secara topik nggak berubah, tapi nanti variabelnya yang akan ketemu yang mana yang jadi perhatian kita begitu ya. Ya, bukan variabel ya Pak, tapi apa yang jadi concern Ya. kita. Ada lagi? Izin Bu bertanya, ini mungkin di luar topik Bu. Jadi kan karena saya ini memang studi kasusnya kan dari tempat saya bekerja saat ini Bu. Nah untuk pengurusan izin ke perusahaannya itu berarti kami harus saya harus menghubungi pihak akademik gitu ya Bu ya? Iya. Mbak biasanya ikutnya apa ya? Di akademik atau kemahasiswaan atau akademik gitu? Iya akademik mungkin Bu. Dengan Mbak siapa? Dengan Mas Adit ya? Iya, berarti itu Bu bisa diajukan bisa di request dari sekarang atau nanti